قرآن كريم محفوظ والمؤمن اللي يفوز يشفع له في البلوى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para ikhwah dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di salah satu di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam juz Ammah, surah-surah terkhusus pada surah-surah pendek yang merupakan surah-surah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sering membacanya di dalam salat-salat beliau. Maka alhamdulillah kita sudah sampai setengah dari surah-surah yang kita bahas, ya, dari Ad-Duha sampai An-Nas. Kita sudah sampai pada pertengahan, ya, antara surah Ad-Duha sampai surah An-Nas, ya. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah membahas surah Al-Qari'ah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kondisi dan keadaan hari kiamat, hari di mana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan dunia ini dan membangkitkan manusia dari dalam kuburnya dan mempertanggungjawabkan segala apa yang mereka lakukan ketika hidup di dunia ini. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka surah yang kita akan bahas pada kesempatan yang mulia ini masih berbicara tentang sedikit dari gambaran hari akhir itu. Ya, subhanallah, mulai dari surah Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, kemudian wal adiyati dhabha, kemudian Al-Qari'ah, kemudian surah ini Alhaakumut Takatsur, ya, kemudian wal asri, dan wailul likulli humazatil lumazah ara'aital ladzi yukadzibu bidin, sampai inna a'tainakal kautsar. Semuanya berbicara tentang masalah hari akhir dan bagaimana tabiat manusia, iya, dan ciri-ciri manusia yang ingkar kepada Tuhannya, dan bagaimana tabiat manusia sehingga manusia itu pada akhirnya akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena ia tidak memperhatikan masalah hari akhir dan hari pembalasan ini. Ya, makanya titik poin yang sangat besar jamaah sekalian dalam juz Amma ini adalah surah Makkiyah. Surah-surah diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih di kota Mekah. Dan kita tahu bagaimana keingkaran
dan keras kepalanya orang-orang kafir dalam menghadapi dakwah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka surah-surah yang diturunkan oleh Allah pun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam isinya tegas dan keras mengancam orang-orang kafir tersebut. Iya. Beda dengan surah-surah yang diturunkan kepada Nabi di kota Madinah. Ketika Nabi sudah membentuk jamaah kaum muslimin. Ya, kekuatan kaum muslimin sudah besar dan sudah banyak orang masuk Islam. Ya, maka kita perhatikan surah-surah Madaniyah. Ya, surah-surah yang diturunkan oleh Allah setelah Nabi berhijrah ke kota Madinah, rata-rata isinya berisikan tentang perintah syariat dan panggilan Allah kepada orang-orang beriman itu panggilan-panggilan yang lembut dan penuh dengan kasih sayang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah-surah Makkiyah, surah-surah yang diturunkan sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah di awal-awal dakwah beliau, memang isinya bersikap tegas dan keras, mengancam orang-orang kafir yang begitu keras kepala, ya, yang tidak mau beriman kepada Allah dan hari akhir. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka surah-surah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal-awal dakwah di kota Mekah adalah surah-surah yang berisikan tentang bagaimana seseorang beriman kepada Allah dan bagaimana mereka mempercayai akan adanya hari pembalasan. Ya, karena sekali lagi kaidah mengatakan semakin kuat iman kita kepada hari akhir dan akan adanya hari pembalasan, maka semakin kuat iman kita dan ketergantungan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka salah satu surah yang akan kita bahas ini surah yang berbicara tentang tabiat manusia sekaligus menggambarkan bagaimana keadaan manusia di hari kiamat. Iya. Surah At-Takatsur. Surah At-Takatsur. Iya. Surah yang ke-102 di dalam Al-Qur'an. Iya. Ulama berbeda pendapat apakah surah At-Takatsur ini termasuk surah Makkiyah atau surah Madaniyah. Ya. Tapi pendapat yang lebih kuat mengatakan bahwasanya dia adalah surah Makkiyah. Ya, karena isinya mengancam keras orang-orang kafir yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, dan bagaimana surah ini menceritakan tentang salah satu dari tabiat manusia. Kemudian sebelum kita masuk pada surah At-Takatsur ini, kita membahas dulu apa hubungan surah At-Takatsur ini dengan surah sebelumnya, surah Al-Qari'ah. Sebagian ulama mengungkap dan menyebutkan bagaimana hubungan antara dua surah yang mulia ini. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, barang siapa yang mendapati di hari kiamat ringan timbangan kebaikannya, dan ini adalah orang yang merugi di hari kiamat, yang mendapati timbangan kebaikannya lebih ringan dibandingkan dosa-dosa yang dia perbuat, dan timbangan dosanya lebih besar dan lebih berat dibandingkan timbangan kebaikannya, maka Allah mengatakan fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ringannya timbangan kebaikan seseorang, maka salah satu sebab yang menyebabkan manusia menjadi ringan timbangan kebaikannya di hari kiamat adalah At-Takatsur. At-Takatsur. Ya, apa itu At-Takatsur? At-Takatsur kalau diartikan dan diistilahkan oleh para ulama adalah berbangga-bangga dengan sesuatu yang banyak, atau berlomba-lomba memperbanyak sesuatu apapun itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhaakum, sesungguhnya telah melalaikan kalian dan telah membinasakan kalian at-takatsur, berlomba-lomba dan berbangga-bangga dengan sesuatu yang banyak. Dan coba kita perhatikan di sini jamaah sekalian, Allah tidak menyebutkan sesuatu apa itu yang manusia itu berbangga-bangga untuk memperbanyaknya.
Maka ulama kita mengatakan kalau Allah tidak menyebutkan lanjutan dari at-takatsur itu, berarti dia bersifat umum. Apa saja yang kita berlomba-lomba untuk memperbanyak sesuatu tersebut di dunia, yang dimana hal itu dapat melalaikan kita dari kehidupan akhirat, dan kita berbangga dan ingin merasa di atas dengan sesuatu yang banyak itu, maka ini semua termasuk dari at-takatsur. At-takatsur. Andaikan Allah mengatakan alhaakumut takatsur bil amwali wal aulad, celakalah orang yang memperbanyak harta dan kemudian anak-anaknya. Tapi Allah tidak menyebutkan di sini penyebutan harta dan juga tidak menyebutkan penyebutan anak. Allah cuma mengatakan berbangga-bangga dengan jumlah yang banyak telah melalaikan kalian. Apa itu ya Rabb? Berbangga-bangga dan berbanyak-banyak dalam hal apa itu? Allah tidak sebutkan karena Allah ingin menjelaskan apa saja yang di dunia ini kita berbangga-bangga, berlomba-lomba untuk memperbanyak itu dengan niat untuk riya dan berbangga di hadapan orang lain, sehingga itu melalaikan kita dari kehidupan akhirat. Inilah yang akan membinasakan kita. Contohnya ketika seseorang misalnya berlomba-lomba untuk memperbanyak misalnya handphone contoh ya, padahal dia sudah memiliki handphone yang cukup untuk dia pakai menelpon, WhatsApp dan media-media sosial lainnya, tapi karena dia ingin berbangga-bangga di hadapan orang lain, ada handphone model baru langsung dia beli dengan tujuan apa? Dengan niat untuk berbangga-bangga bahwasanya saya lebih duluan dan saya lebih banyak handphone yang saya miliki ini. Nah, inilah yang membinasakan seseorang, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Begitupun yang apa saja, bahkan sebagian ulama mengatakan sampai dalam masalah ilmu. Kalau seseorang berbangga-bangga dengan banyaknya hafalannya misalnya, atau banyaknya gurunya dengan niat untuk riya, menganggap diri lebih daripada orang lain, dia mengatakan saya begini hafalan saya begini jumlahnya guru saya, dengan niat apa? Membangga-banggakan dan tidak mau dikalah, tidak mau disaingi. Maka ini termasuk dari kategori alhaakumut takatsur. Termasuk kata para ulama kita dalam masalah penuntut ilmu, berlomba-lomba untuk memperbanyak buku, bukan dengan tujuan untuk menambah ilmunya, tapi untuk berbangga-bangga bahwasanya ini saya memiliki perpustakaan yang besar, buku yang banyak, ini berbagai cetakan yang saya miliki, termasuk alhaakumut takatsur. Sekali lagi beda kalau orang memperbanyak buku itu dengan niat apa? Dengan niat untuk memperbanyak jadwal bacaannya, itu beda ceritanya. Tapi yang dimaksud di sini adalah memperbanyak buku hanya untuk berbangga-bangga bahwasanya dia punya buku yang banyak, segala jenis ilmu dia punya bukunya, padahal dia tidak baca. Dia tidak baca. Hanya untuk berbangga-bangga dan untuk memperlihatkan bahwasanya saya ini orang berilmu dan punya buku yang banyak. Orang menyangka bahwasanya dia sudah membaca semua buku itu, padahal tujuannya hanya untuk memperbanyak dan mengoleksi buku-buku tersebut untuk berbangga-bangga di hadapan manusia. Inilah alhaakumut takatsur. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata ustaz kita di sini, Ustaz Firanda, hafizahullah, ada seseorang yang berlomba-lomba untuk memperbanyak sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kehidupan dunianya dan tidak pula kehidupan akhiratnya. Kalau orang mungkin memperbanyak harta misalnya, atau memperbanyak kendaraan, boleh jadi salah satunya dia pakai. Tapi ada seseorang memang mengumpulkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kehidupan dunianya dan akhiratnya. Dan beliau sebutkan di sini sebuah contoh, misalnya mengoleksi perangko. Perangko kata beliau di sini. Atau di sini beliau sebutkan batu mulia. Atau apa maksudnya ini batu mulia? Batu-batu cincin mungkin itu ya. Berbangga-bangga dengan sesuatu itu yang tidak bermanfaat bagi kehidupan dunianya dan tidak bermanfaat bagi kehidupan akhiratnya, dan ini lebih parah keadaannya. Wa na'udzubillah min dzalik. Hanya berlomba-lomba untuk mendapatkan memperbanyak itu, sehingga kehidupan akhiratnya pun tidak terperhatikan. Wa na'udzubillah min dzalik. Dan inilah selalu
berada di pikirannya apa saja sesuatu yang baru dia berusaha beli, dan dia berusaha memperlihatkan bahwasanya saya ini punya lagi ini yang baru, ini model baru ini dan sebagainya. Cuma itu di pikirannya untuk berbangga-bangga dengan sesuatu atau harta tersebut. Wa na'udzubillah min dzalik. Makanya Allah mengatakan alhaakum ya at-takatsur. Sesungguhnya bermegah-megahan, berbangga-banggaan dengan sesuatu yang banyak telah melalaikan kalian dari kehidupan akhirat, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian menziarahi kubur. Ya. Kata ulama kita maksudnya hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kubur dan sampai kalian ya dikebumikan atau dikuburkan. Ya. Nanti pada saat dia sudah meninggal, barulah di situ dia berhenti dari berbangga-bangga dengan sesuatu yang banyak. Ya. Sebagian ulama jamaah sekalian menyebutkan tentang adanya sebab turunnya surah ini. Ya. Disebutkan dalam suatu riwayat bahwasanya surah ini turun berkenaan dengan dua kabilah atau dua suku yang ada di Madinah, dari kaum Ansar yang ada di kota Madinah, ya, dan sebagian mengatakan dua suku Quraisy yang ada di kota Mekah. Mereka mengatakan kepada sebagian yang lain, ya, kami memiliki si A, si B, si B, si C, ya, orang-orang yang mereka anggap dimuliakan. Mereka berbangga-bangga dengan ya orang-orang yang berada di sukunya, dan orang-orang yang golongan yang lain mengatakan kami juga punya si A, si B, si C. Sampai kemudian mereka tidak mau saling dikalah, mereka sampai pergi di kuburan dan mengatakan ini kuburan suku kami, ini kuburan suku kami, mana kuburan suku kalian? Ya, sampai mereka mengatakan seperti itu. Ya, jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kalau kita lihat secara makna kalau kita lihat ini betul juga berbangga-bangga dengan suku, ya, dan jumlah. Iya. Ya, tapi ternyata dan ini disebutkan oleh ulama kita dalam banyak buku-buku tafsir, tapi setelah diteliti oleh para ahlul ilmi, ya, orang-orang yang betul-betul mendalami ilmu tafsir ini, ternyata riwayat ini adalah riwayat yang lemah. Meskipun mungkin maknanya betul, tapi riwayatnya lemah. Tidak bisa dijadikan sebab turunnya surah yang mudah ini. Jadi surah ini turun begitu saja. Pendapat yang paling kuat, pendapat yang paling benar, surah ini tidak ada sebab turunnya. Ya. Tapi kenapa disebutkan sebab turun itu oleh sebagian ulama? Mungkin saja mereka mendapatkan sebuah riwayat yang belum mereka cek apakah riwayat ini sahih atau tidak. Tapi secara makna apa yang disebutkan tadi, ya, bisa jadi betul karena mereka berbangga-bangga dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang ada yang menjadi orang-orang pilihan mereka di dalam suku mereka. Iya. Maka termasuk berbangga-bangga dengan banyaknya jumlah dalam suku, banyaknya jumlah anak misalnya, iya, termasuk dalam alhaakumut takatsur. Jamaah ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka Allah mengatakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sampai kalian meninggal dan tidak dikuburkan di dalam kubur kalian. Dan coba kita perhatikan di sini Allah memakai kata-kata zurtum, ziarah. Iya. Berarti kata para ulama kita di dalam kubur itu berstatus ziarah saja. Kalau berapapun lamanya orang di dalam kubur, dia masih berstatus ziarah. Maksudnya sementara saja. Biar 1000 tahun dia di dalam kubur, biar 2000 tahun di dalam kubur, tapi statusnya masih ziarah, hanya sementara saja. Tapi dia akan berpindah ke tempat yang selama-lamanya, yaitu di negeri akhirat. Iya. Jadi Allah memakai kata-kata hatta zurtumul maqabir, sampai kalian menziarahi kubur, karena kata-kata ziarah dipakai untuk sesuatu yang kita singgahi dan kita akan berpindah dari tempat tersebut. Ya, itu makanya Allah mengatakan hatta zurtumul maqabir. Makanya ketika ada seorang Arab pedalaman, orang Arab pedalaman yang tidak tahu Al-Quran tapi tahu bahasa Arab, ketika mendengarkan Al-Quran ini dibacakan kepadanya alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, maka dia mengatakan mal kubur, tidaklah kubur itu menjadi tempat terakhir, tapi dia hanya tempat sementara, persinggahan saja. Justru dia menjadi terminal pertama dan pintu gerbang pertama
untuk menuju kepada akhirat. Untuk menuju kepada akhirat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, keliru kalau ada orang bilang, mari kita antarkan jenazah saudara kita ini ke tempat peristirahatan yang terakhir. Itu salah sebenarnya. Karena kubur tempat sementara saja, bukan tempat peristirahatan yang terakhir. Ya, tapi dia hanya tempat persinggahan saja, terminal pertama untuk menuju gerbang akhirat. Makanya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ketika diingatkan tentang surga dan neraka dia biasa-biasa saja. Tapi ketika diingatkan tentang kuburan, kadang dia menangis bahkan sampai pingsan. Ketika ditanya mengapa ketika diingatkan surga dan neraka dia biasa-biasa saja, tapi diingatkan kuburan dia bisa saja pingsan. Kata Utsman bin Affan, karena kuburan adalah terminal pertama menuju gerbang akhirat. Kapan seseorang selamat di kuburnya, maka insya Allah dia akan menikmati kenikmatan di surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kapan seseorang sudah gagal, sudah disiksa di dalam kuburnya, maka di akhirat siksa yang lebih pedih, lebih keras lagi akan menunggunya. Makanya kita sudah sebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Ghafir tentang keadaan Fir'aun dan bala tentaranya di dalam kubur, Allah mengatakan an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Neraka itu diperlihatkan pada pagi dan sore hari kepada Fir'aun dan bala tentaranya di dalam kubur. Iya, diperlihatkan pada pagi dan sore hari, sehingga orang-orang kafir, kata Rasulullah SAW, di dalam kuburnya berharap agar jangan Allah tegakkan kiamat. Iya, karena dia sudah melihat tempat kembalinya nanti dan siksa yang sudah menunggu di akhirat kelak. Wa na'udzubillah min dzalik. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Tapi orang-orang beriman, semenjak dicabutnya ruhnya dari tubuhnya, dia sudah diperlihatkan baunya surga dan dia sudah mencium baunya surga dan akan diperlihatkan di dalam kuburnya tempat yang paling dinanti-nantikan kenikmatannya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, andaikan mayat orang-orang beriman itu bisa berbicara, dia akan mengatakan, percepat, ya cepat kuburkan saya. Karena apa? Dia sudah diperlihatkan kenikmatan yang abadi, ya surga Allah Subhanahu wa taala sebelum dia memasuki dengan sesungguhnya. Ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah mengatakan di sini, alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya, hatta zurtumul maqabir. Ya. Makanya jamaah sekalian, ya. Dan disebutkan di sini oleh ustaz kita bahwasanya salah satu hal yang paling melalaikan seseorang adalah berlomba-lomba memperbanyak harta. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya, dia sengaja memperbanyak harta bukan untuk disedekahkan, bukan untuk diinfakkan, tapi mungkin berbangga-bangga dengan hartanya tersebut. Sampai-sampai Allah mengatakan, nanti kita bahas pada surah berikutnya, ya, alladzi jama'a malan wa 'addadah, yang menghitung-hitung hartanya dan mengumpulkan hartanya dan menghitung-hitungnya. Dia menganggap bahwasanya harta itu dapat membuat dia kekal di dunia ini. Makanya ustaz kita mengatakan, mengutip sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, ya, berkata anak cucu Adam, mali, hartaku, inna malahu min malihi salas, tidaklah hartanya itu kecuali pada 3 keadaan saja. Jadi dia tidak memiliki hartanya kecuali pada 3 keadaan saja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'akala fa'afna, yang pertama yang dia makan dan akan menjadi sirna. Ya, itulah harta yang sebenarnya ketika dia makan. Ya, kemudian aula bisa fa'abla, kemudian yang dia kenakan berupa pakaian ini, kemudian dia akan tanggalkan juga dan lepaskan nanti. Ya, ketika dia sudah meninggal, au atau faktana, atau yang dia sedekahkan, dan inilah sebaik-baik keadaan yang akan dia nikmati hasilnya di akhirat. Jadi ini saya ketiga keadaan kita dengan harta, yang kita makan, yang kita pakai, dan yang kita sedekahkan. Adapun selebihnya bukan milik kita sebenarnya. Ya, bukan milik kita sebenarnya. Jadi yang kita punyai dari harta itu cuma 3 keadaan, yang kita makan, yang kita pakai, yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kita simpan berjuta-juta mungkin di bank,
ya, itu belum tentu menjadi milik kita sepenuhnya. Karena apa? Boleh jadi besok kita meninggal dan kita, ya pasti harta itu diwarisi dan diambil oleh keluarga kita. Maka itu Rasulullah mewanti-wanti kita bahwasanya, ya itulah harta yang, itulah dia keadaan harta yang sebenarnya seorang hamba itu akan pakai. Iya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalla saufa ta'lamun, sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Ya, lalu Allah mengulang lagi, summa kalla saufa ta'lamun, kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Apa yang diketahui? Akibat dari bermegah-megahan, akibat dari membangga-banggakan sesuatu yang banyak tadi. Kita akan mengetahui akibatnya semua itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian ulama mengatakan, kenapa diulang ya kata-kata ini dua kali? Ya, pendapat yang pertama mengatakan untuk menekankan bahwasanya engkau kalau akan mengetahui. Lalu Allah mengatakan betul-betul engkau akan mengetahui. Ya, itu untuk penekanan. Ya, penekanan untuk meyakinkan seorang hamba bahwasanya ya berlomba-lomba dan membangga-banggakan sesuatu yang banyak itu kelak mereka akan mengetahui akibatnya, dan pasti mereka akan mengetahui akibatnya. Ya, itu bentuk penekanan. Kemudian ya, ada juga ulama yang mengatakan kenapa ayat ini diulang dua kali? Ya, kata-kata yang pertama, kalla saufa ta'lamun, kelak kalian akan mengetahui, maksudnya ketika engkau berada pada kematian. Ya. Jadi ketika engkau berada pada kematian atau ketika engkau berada pada kuburmu, engkau sudah mengetahui bahwasanya itu semua tidak ada manfaatnya. Berbangga-bangga dengan sesuatu yang banyak tidak ada manfaatnya. Justru menghabiskan umur kita dan mencelakakan kita sampai kita masuk ke dalam neraka, wa na'udzubillah. Sampai seseorang itu masuk ke dalam neraka, wa na'udzubillah. Iya. Adapun kata-kata yang kedua, summa kalla saufa ta'lamun, ini setelah kematian. Jadi Allah mengatakan kalla saufa ta'lamun, sekali-kali tidak kalian akan mengetahui ketika engkau meninggal dan ketika engkau berada di dalam kuburmu. Kemudian diulang dua kali, summa kalla saufa ta'lamun, sekali-kali tidak kelak engkau akan mengetahui, maksudnya setelah engkau dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat. Ya, itu pendapat dari sebagian ulama kita. Jadi ada sesuatu yang terhapus di situ. Ada sesuatu yang terhapus, dan inilah bentuk ya tata bahasa dan sastra Arab. Ya, ada sesuatu yang dihapus tapi dipahami maknanya. Ya, ada sesuatu yang dihapus tapi dipahami maknanya. Seperti ya ayat yang mulia ini. Kalla saufa ta'lamun, ya engkau akan kelak mengetahui apa yang akan ya akibat dari perbuatanmu itu. Summa kalla saufa ta'lamun. Ya. Sekali-kali tidak kelak engkau akan mengetahui. Ya, sebelum kita lanjut pada ayat berikutnya, jemaah sekalian, maka tidak ada yang dapat menghilangkan perasaan berbangga-bangga itu, ya berbanyak-banyak itu di dalam hati kita, kecuali salah satu obatnya adalah ziarah kubur. Ya, ziarah kubur. Makanya Nabi SAW mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahilah, karena dengan berziarah kubur kalian akan mengetahui dan mengingat tentang akhirat. Ya. Dan sebagian ulama tafsir seperti Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala menyebutkan, ya, untuk menghilangkan perasaan berbangga-bangga dengan jumlah yang banyak, harta yang banyak, atau sesuatu yang kita banyak-banyakkan, itu adalah dengan melihat orang yang berada pada sakaratul maut. Nah, ini jarang-jarang bisa kita dapatkan, tapi satu kali saja kita lihat, itu dapat mengetuk pintu hati kita sehingga membuat kita sadar bahwa orang ini akan meninggalkan dunia. Orang ini akan meninggalkan dunia dan tidak ada lagi yang dapat dia bawa. Jadi melihat apa? Sakaratul maut, orang-orang yang akan tercabut ruhnya. Bagaimana dia akan meninggalkan dunia, itu betul-betul akan menyadarkan kita bahwasanya apa yang dia usahakan selama ini, apa yang dia kumpulkan selama ini, tidak ada yang bisa dia bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi Allah mengatakan, kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Kalau Allah mengatakan, ya, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, betul-betul engkau akan melihat sesuatu itu ya dengan pasti. Ya, kamu akan melihat ya akibat. Maksud dari ayat ini, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, maksudnya akibat
Iya, dari perbuatan berbangga-bangga dengan sesuatu yang banyak itu, sekiranya kalian tahu dengan keyakinan yang kuat bahwasanya hal itu tidak bermanfaat, kamu akan meninggalkan sesuatu itu. Ini diantara maknanya. Ya. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Sekiranya kamu mengetahui dengan keyakinan, dengan ilmu bahwasanya hal itu tidak bermanfaat bagi kalian, kamu tidak akan disibukkan dengan sesuatu itu. Ya, kamu tidak akan disibukkan dengan sesuatu itu. Ya. Makanya di sini ada faedah jamaah sekalian. Tingkatan keyakinan itu ada 3. Tingkatan keyakinan itu ada 3. Yang pertama adalah ilmu yakin. Yang kedua adalah ainul yakin. Yang ketiga adalah hakul yakin. Ya. Ya, saya akan jelaskan satu demi satu. Ya, yang pertama ilmu yakin adalah mengetahui sesuatu yang kita sudah yakini. Ya. Kemudian ainul yakin melihat sesuatu dengan mata kepala kita sendiri sesudah kita mengilmuinya. Kemudian hakul yakin kita betul-betul merasakan apa yang kita ketahui itu. Saya kasih contoh. Orang menyampaikan kepada kita bahwasanya laut itu adalah air yang tawar, misalnya air yang sangat banyak dan juga sifatnya tawar, asin. Ya. Orang yang menyampaikan kepada kita itu, kita percayai bahwasanya apa yang disampaikan ini betul, bahwasanya laut itu airnya asin dan luas keadaan laut itu. Tapi belum kita melihat laut itu, belum kita lihat, baru disampaikan kepada kita. Itu dibilang ilmu yakin. Kita baru meyakini dan mengetahui, oh ada dibilang laut yang dimana sifatnya laut itu adalah asin, tawar. Tapi belum kita melihat laut. Kemudian ketika kita dibawa pergi laut dan kita melihat langsung dengan mata kita laut tersebut yang luas sekali, kemudian banyak luas terbentang, maka itulah disebut ainul yakin, melihat dengan mata kepala. Adapun ketika kita sudah turun langsung di laut tersebut, kemudian kita coba airnya betul-betul asin, itulah disebut hakul yakin. Betul-betul sudah merasakan. Betul-betul sudah merasakan. Jadi itu tingkatan 3 keyakinan yang disebutkan oleh para ulama kita. Maka begitulah kita terhadap keyakinan atau iman kita kepada akhirat. Kalau disampaikan kepada kita dalam majelis-majelis seperti ini tentang gambaran surga dan gambaran neraka, itu baru tingkatan pertama dari keyakinan, ilmu yakin. Baru ilmu yakin. Ketika saya sampaikan kepada jamaah sekalian tentang gambaran neraka, gambaran surga, itu baru ilmu yakin. Ketika kita percayai apa yang dibilang ustaz itu benar dan kita yakini, tapi belum kita lihat. Nanti ketika di akhirat kita sudah masuk pada tingkatan yang kedua, ainul yakin, melihat dengan mata kepala kita sendiri. Bahwasanya neraka itu dibentangkan kepada kita dan surga itu diperlihatkan kepada kita kenikmatannya. Ketika kita sudah masuk ke dalam surga, menikmati segala apa yang ada di dalamnya, memakan buah-buahannya bersama dengan bidadari-bidadari surga, kemudian meminum sungai-sungainya, barulah itu disebut dengan hakul yakin, tingkatan yang paling terakhir. Tingkatan yang paling terakhir. Jadi itu diantara tingkatan keyakinan. Jadi kita, kalau saya menyampaikan seperti ini, gambaran seperti ini, baru kita ilmu yakin, baru tingkatan yang pertama dari keyakinan. Kalau kita meyakini, insya Allah kita akan mendapatkan dan naik pada tingkatan yang kedua, yaitu ainul yakin, melihat dengan mata kepala kita sendiri. Makanya kalau ada orang mengatakan bahwasanya disampaikan kepada bahwasanya neraka itu begini, sholat neraka itu besar siksaannya, lalu dia mengatakan matutopi yayitai, kita mengatakan minta totu matu, pasti kamu akan lihat betul-betul. Ini ancaman bagi mereka, karena surah ini berapa kali Allah menekankan kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Lalu Allah mengatakan la tarawunnal jahim, kalian akan melihat dengan mata kepala kalian neraka jahim itu dibentangkan di hadapan mata kalian. Pasti kalian akan melihatnya. Maka apa yang menyebabkan kalian tidak mau sadar? Apa yang menyebabkan kalian masih ragu akan siksa neraka? Allah sudah menekankan berkali-kali. Bahkan kata para ulama kita, kalau Allah mengatakan la tarawunnal jahim, kalian akan melihat dengan mata kepala kalian neraka itu, di sini ada sumpah yang terhapus.
Maksudnya wallahi, demi Allah, la tarawunnal jahim. Kalian pasti betul-betul akan melihat neraka itu. Ya, la tarawunnal jahim. Ya. Ya. Kenapa dinamakan neraka itu sebagai jahim? Diambil dari kata-kata, ya, atau karena sebagian ulama kita mengatakan karena neraka itu sifatnya syadidut ta'ajjuj, maksudnya api yang sangat kuat kobarannya atau gejolaknya. Jadi api neraka itu sangat besar, ya, kobaran apinya. Dan juga dinamakan neraka jahanam karena apa namanya, syadidul juhma, sangat dalam sekali, ya, neraka jahanam tersebut. Sehingga Nabi SAW kita sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu, ketika berjalan bersama para sahabatnya, tiba-tiba terdengar suara seperti benda jatuh yang sangat keras, ya, suara benda jatuh yang sangat keras. Ketika Nabi bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kalian suara apa itu? Lalu para sahabat mengatakan, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ya, maka Nabi mengatakan itu adalah sebuah batu yang dilemparkan dari atas neraka jahanam, baru sampai di dasarnya yang paling bawah selama 70 tahun. Ya, baru sampai di dasarnya dan dilempar dari atas, baru sampai di bagian paling bawahnya neraka jahanam itu selama 70 tahun. Ya, subhanallah. Itu dalamnya neraka, makanya dinamakan neraka jahanam, al-juhma, syadidul juhma, artinya dalam, sangat dalam neraka tersebut. Ada juga nama lain dari neraka, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, nanti kita sebutkan pada tafsir wailul likulli humazatil lumazah, al-hutamah, karena dia menghancurkan dengan sehancur-hancurnya, ya, kulit dan tubuh manusia. Ya, dinamakan juga neraka hawiyah, ya, karena kita sudah sebutkan pada tafsir surah Al-Qariyah, karena ya, kepala seseorang itu, ya, apa namanya, ya, seseorang itu dilemparkan dari atas neraka itu, ya, kepala dilemparkan dalam bentuk kepalanya berada di bagian paling bawah, maka kepalanya lah yang pertama kali menyentuh, ya, api neraka tersebut. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengatakan la tarawunnal jahim, niscaya kamu betul-betul akan melihat neraka jahim tersebut, neraka jahim. Iya. Tsumma la tarawunnaha ainal yaqin, dan betul-betul kamu akan melihat dengan ainul yaqin tersebut, ya, dengan mata kepala kalian sendiri. Iya. Iya. Maka ayat ini, kata sebagian ulama kita, mencakup orang mukmin dan orang-orang kafir. Maksudnya neraka itu diperlihatkan bukan saja pada orang kafir, tapi diperlihatkan juga bagi orang-orang yang beriman. Namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang beriman dari neraka tersebut, sehingga mereka sangat bersyukur kepada Allah. Dan luar biasa kebahagiaannya ketika diselamatkan oleh Allah, ketika sudah diperlihatkan neraka itu di depan matanya. Karena kita tahu antara surga dan neraka itu ada semacam as-sirat, ya, sudah dibahas oleh Ustaz Tasdik ini. As-sirat, ya, semacam jembatan, atau bukan tidak dikatakan sebenarnya jembatan, karena dia lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Ya, disitulah orang akan, ya, melalui, semua orang-orang beriman dan orang-orang kafir sebelum memasuki surga harus melewati as-sirat, sirat tersebut. Ya, ada kata Nabi yang melewatinya dengan secepat kilat, ada yang melewatinya seperti orang yang menunggang kuda, ada yang melewatinya dengan merangkak, ya, ada yang satu kali saja dia injakkan langsung jatuh ke dalam neraka, karena neraka di bawahnya. Ya, jadi dibentangkan di atas neraka jahanam, ya, sirat tersebut. Ya, maka tergantung dari amalan seseorang. Ya, maka orang-orang kafir terhadap neraka itu sampai sudah pada tingkatan yang ketiga, hakul yakin, karena dia sudah merasakan panasnya dan siksaan api neraka. Adapun orang beriman sampai pada derajat ainul yakin saja, cukup dengan melihat saja. Adapun dengan hakul yakin, orang beriman tidak sampai pada tingkatan itu, karena dia cuma melihat saja tapi merasakan tidak. Adapun orang kafir sampai pada tingkatan hakul yakin, betul-betul dia akan rasakan panasnya dan, ya, mengerikannya siksaan api neraka tersebut. Iya.
Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah sesuatu yang mesti, yang sudah ditetapkan. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Dan kemudian Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang zalim di dalam neraka yang dalam keadaan berlutut. Ya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menutup surah ini dengan mengatakan, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Lalu kemudian ketika kalian sudah dibangkitkan oleh Allah, kalian akan ditanya tentang nikmat yang kalian telah rasakan. Ya, tidak ada nikmat yang kita rasakan kecuali pasti kita akan ditanya bagaimana kita mempergunakan nikmat tersebut. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Makanya sebagian ulama tafsir berbeda pendapat apa maksudnya nikmat di sini. Ada yang mengatakan kesehatan, ada yang mengatakan harta, bahkan ada ulama salaf yang mengatakan bahwasanya maksudnya kalian akan ditanya tentang kenikmatan, maksudnya air dingin yang kalian minum. Air dingin yang kalian minum ketika kalian haus, lalu kalian cepat-cepat cari air, lalu kita dapat air es misalnya, kita sudah meminum air es itu, akan ditanya di hari kiamat tentang bagaimana ketika engkau sudah mendapatkan nikmat tersebut. Iman dimulakan oleh Allah. Ya, makanya berkenan dengan ayat ini ada suatu riwayat yang disebutkan di dalam kitab-kitab hadis, dan riwayat ini sahih. Riwayat ini sahih. Di suatu ketika Nabi kita Muhammad SAW keluar dari rumahnya dalam keadaan yang sangat lapar, sampai-sampai Nabi mengikat perutnya dengan batu saking laparnya. Begitupun lalu Nabi menemui kedua sahabatnya Abu Bakar dan Umar. Mereka pun berdua, Abu Bakar dan Umar ini keluar dari rumahnya dalam keadaan yang sangat lapar juga. Lalu Rasulullah SAW mengajak mereka berjalan hingga kemudian mereka singgah di salah satu rumah salah seorang sahabat dari kaum Ansor di kota Madinah. Lalu ketika kaum Ansor tersebut melihat Rasulullah dan dua sahabatnya Abu Bakar dan Umar, beliau menyambut dengan sambutan yang sangat luar biasa. Lalu beliau mempersilahkan Rasulullah, Abu Bakar, Umar untuk masuk ke dalam rumahnya. Lalu apa yang dia lakukan? Dia mengatakan bahwasanya pada hari ini aku mendapatkan tamu yang sangat mulia, tamu yang sangat agung. Lalu dia pergi mengambil pohon kurmanya, dia datangi pohon kurma, kemudian dia ambil semua jenis kurma. Kurma basah, kurma kering, kemudian kurma yang masih setengah masak. Dia ambil semua jenis kurma dan diberikan kepada Rasulullah dan dua sahabatnya Abu Bakar dan Umar. Setelah itu tidak sampai di situ, sahabat ini lalu pergi mengambil kambingnya, lalu dia sembelih, kemudian dia masak dan kemudian hidangkan kepada Rasulullah. Ya, dan Abu Bakar dan Umar. Setelah Rasulullah mencicipi makanan yang sangat lezat dan mengenyangkan tersebut, Rasulullah lalu mengatakan kepada Abu Bakar dan Umar, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Pada hari ini, ya, nikmat yang kalian rasakan pada hari ini, kalian tadi keluar dalam keadaan lapar, lalu sekarang kalian sudah berada dalam keadaan kenyang. "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Betul-betul kalian akan ditanya tentang nikmat ini di hari kiamat. Ya, cuma bedanya pertanyaannya untuk orang-orang beriman, pertanyaan yang untuk mengingatkan saja mereka. Ya, pertanyaan yang mengingatkan, ya, untuk mengakui bahwa nikmat Allah sangat besar kepada mereka. Adapun kepada orang-orang kafir, pertanyaan tersebut sudah menjadi siksa bagi mereka. Ya. Kenapa kamu lakukan ini? Kenapa engkau membuang-buang hartamu? Kenapa engkau, pertanyaan saja seperti itu kepada orang kafir di hari kiamat sudah menyiksa hatinya. Sudah menyiksa hatinya. Ya, bayangkan saja, anak SD saja misalnya, ini logika sederhananya ya. Anak SD saja, ketika mungkin tidak mengerjakan PR, dan gurunya ini guru yang galak, tegas, mungkin dia sudah pegang balok-balok, pegang kayu. Siapa tidak kerjakan PR akan dipukul tangannya. Ya, pasti sebelum guru ini datang, pasti perasaannya ini murid ini, wah bagaimana ini saya, ya mau bolos takut juga, mau tidak bisa dia lakukan, pasti takut sekali. Bagaimana lagi dengan keadaan orang kafir di hari kiamat? Ya, tentang pertanyaan yang Allah tanyakan kepada mereka yang pada akhirnya mereka akan dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillah min dzalik.
Maka Allah mengingatkan kita jemaah sekalian, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Apapun nikmat yang kalian telah rasakan, ya, maka sungguh kalian akan ya ditanya tentang nikmat tersebut. Ya, oleh sebab itulah jemaah sekalian, ya, ada seorang ulama ya, yang bernama Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri, ya. Sufyan Ats-Tsauri salah seorang ulama hadis. Ketika dia makan enak di waktu Isya, ya, makanannya makanan enak atau makanan yang cukup mengenyangkan, dia sholat tahajud sampai datang waktu subuh. Karena dia mengatakan, ini balasan dengan nikmat yang aku rasakan dengan makanan enak tersebut. Ya, aku membalasnya dengan sholat sepanjang malam, karena itu ini belum tentu bisa membayar nikmat yang Allah telah berikan kepada saya. Ya, subhanallah, sampai sholat semalam penuh disebabkan karena hanya memakan makanan yang enak atau memakan makanan yang mengenyangkan. Bagaimana lagi dengan kita jemaah sekalian? Bagaimana hati kita, bagaimana keadaan kita dengan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita? Bagaimana kita menggunakan nikmat? Apakah kita menggunakan nikmat itu untuk beribadah atau justru berlalai-lalai? Ya, tidak ada kebaikan yang kita lakukan dengan nikmat tersebut. Ya, makanya jemaah sekalian, kalau kita makan, ya niatkan kita makan itu supaya saya kuat beribadah. Maka niat kita itu atau makan kita itu insya Allah dicatat sebagai pahala. Adapun kalau kita makan begitu saja, ya tidak ada niatnya untuk supaya kita kuat beribadah, maka makan itu biasa-biasa saja. Tapi kalau kita niatkan, ya Allah saya makan ini ya Allah supaya saya kuat beribadah, saya kuat bekerja mencari nafkah misalnya, atau ya Allah saya mau tidur ini dengan harapan saya kuat nanti bangun sholat tahajud. Ya, maka itu tidurnya, makannya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ya mas sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah tafsir dan tadabbur dari surah At-Takatsur, ya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan subhanallah kita katakan surah-surah ini saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Bagaimana menjelaskan tentang tabiat manusia, maka jangan sampai kita termasuk dalam orang-orang yang disebutkan dalam surah ini dan surah-surah yang telah kita sebutkan sebelumnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk mengamalkan apa yang telah kita ketahui, dan kita mohon kepada Allah jemaah sekalian agar Allah memberikan kita taufik dan kemudahan untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tafsir surah Wal Asri innal insana lafi khusr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.